Jam 3 pagi, saat semua orang terlelap dan rumah terasa sunyi, ibu mertuaku diam-diam masuk ke kamarku dan menukar vitamin hamilku dengan obat keras agar aku keracunan dan mati. Supaya asuransi atas namaku bisa mereka cairkan demi uang, dia pikir aku tak akan pernah tahu. Tapi kini ku balas kelicikannya hingga mereka hidup sengsara di jalan. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Desi Pramesti. Orang-orang mengenalku sebagai istri dari Bram Prasojo, seorang pengusaha muda yang namanya sering muncul di majalah bisnis dan undangan pesta kalangan atas. Mereka melihatku sebagai perempuan yang beruntung. Tinggal di rumah megah, mengenakan pakaian mahal, menghadiri acara bergengsi dengan senyum yang selalu tampak sempurna. Jika dilihat dari luar, hidupku seperti lukisan indah tanpa noda. Namun tak ada yang tahu, bahkan mungkin tak ada yang ingin tahu, bahwa di balik dinding marmer dan lampu kristal itu, aku sering merasa sendirian. Aku lahir dari keluarga sederhana di kota kecil yang tak banyak dikenal orang. Ayahku seorang guru, ibuku penjahit rumahan. Mereka membesarkanku dengan cinta dan nilai kesederhanaan. Sejak kecil aku diajarkan bahwa kebahagiaan tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari ketenangan hati. Ironisnya, ketika akhirnya aku memiliki segala yang dulu tak pernah kubayangkan, justru ketenangan itulah yang perlahan menjauh dariku. Pertemuanku dengan Bram terasa seperti dongeng. Ia datang dengan mobil mewah, tutur kata lembut, dan perhatian yang membuatku merasa dihargai. Ia tak pernah menunjukkan sisi kasar. Ia tak pernah meninggikan suara. Ia membuatku percaya bahwa aku adalah perempuan paling istimewa di hidupnya. Ketika ia melamarku dengan cincin berlian yang berkilau di bawah cahaya lampu restoran mahal itu, aku menangis haru. Aku merasa dunia memilihku untuk bahagia. Pernikahan kami digelar megah. Gaunku panjang menjuntai, dihiasi rendah halus yang dipilih langsung oleh ibu mertuaku. Saat itu aku mengira sikapnya yang perfeksionis hanyalah bentuk perhatian. Ia tersenyum ramah di depan para tamu. Ia memelukku dan berkata bahwa ia bersyukur memiliki menantu seperti diriku. Kata-katanya terdengar tulus. Aku mempercayainya sepenuh hati. Rumah yang kini kutempati berdiri megah di kawasan elit kota. Gerbangnya tinggi dengan penjaga yang selalu siaga. Taman depan ditata rapi dengan bunga-bunga impor yang mekar sepanjang tahun. Lantai ruang tamu terbuat dari marmer dingin yang memantulkan bayangan lampu gantung kristal. Setiap sudut rumah ini seperti berteriak tentang kemewahan. Namun anehnya, semakin luas rumah ini terasa, semakin kecil ruang untukku bernapas. Sejak awal pernikahan, ibu mertuaku, Ratna Pradipta, memutuskan tinggal bersama kami. Alasannya sederhana, katanya ia tak ingin sendirian di rumah lama. Bram menyetujuinya tanpa banyak diskusi denganku. Aku tidak keberatan saat itu. Bagiku, berbakti kepada orang tua suami adalah bagian dari tanggung jawab. Aku ingin menjadi istri yang baik. Aku ingin menjadi menantu yang menyenangkan. Hari-hariku dipenuhi rutinitas yang terlihat sempurna. Pagi hari aku sarapan bersama Bram di meja makan panjang dengan taplak putih bersih. Ia membaca koran digital di tabletnya, sesekali mengangkat wajah untuk tersenyum padaku. "Jangan lupa istirahat," katanya lembut sebelum berangkat ke kantor. Ia selalu mencium keningku sebelum pergi. Gestur kecil itu membuatku merasa dicintai. Namun setelah pintu utama tertutup dan suara mesin mobilnya menghilang, suasana rumah berubah. Tatapan ibu mertua yang tadi hangat di depan Bram mendadak terasa berbeda. Ia sering mengoreksi caraku mengatur bunga, menyindir masakanku yang dianggap kurang gurih, atau mengomentari pakaianku yang menurutnya terlalu sederhana untuk istri seorang pengusaha besar. Kata-katanya terdengar halus, tetapi selalu menyisakan luka tipis di hatiku. "Aku hanya ingin kamu terlihat pantas," ujarnya suatu pagi sambil merapikan vas di meja ruang tamu. Nada suaranya lembut, tetapi sorot matanya tajam. Seolah-olah aku adalah proyek yang belum selesai. Aku berusaha memahami. Mungkin ia hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Mungkin standar hidup mereka memang berbeda dengan caraku dibesarkan. Aku menahan diri untuk tidak tersinggung. Setiap kali hatiku terasa berat,
Aku mengingat wajah ibuku yang selalu tersenyum sederhana. Ia pernah berkata, rumah tangga bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang sabar dan mengerti. Bram sendiri semakin sibuk dari hari ke hari. Bisnisnya berkembang pesat. Rapat di luar kota, pertemuan dengan investor, makan malam dengan klien. Teleponnya hampir tak pernah berhenti berdering. Aku bangga padanya. Sungguh. Namun di sela kebanggaan itu, ada jarak yang pelan-pelan terbentang. Percakapan kami tak lagi sepanjang dulu. Tawa kami tak lagi sering terdengar. Suatu malam, saat kami duduk di balkon kamar, aku memberanikan diri bertanya, "Apa kamu bahagia?" Bram menoleh, sedikit terkejut. Lalu ia tersenyum dan meraih tanganku. "Tentu saja." "Kenapa bertanya begitu?" Aku menggeleng pelan. "Tidak apa-apa. Hanya ingin memastikan." Ia mencium punggung tanganku dan berkata bahwa aku terlalu banyak berpikir. Katanya aku harus menikmati hidup. Katanya aku adalah bagian terpenting dalam kesuksesannya. Aku ingin mempercayai setiap katanya. Aku benar-benar ingin. Beberapa minggu kemudian, aku merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhku. Mual di pagi hari, lemas tanpa sebab, dan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Setelah memeriksakan diri ke dokter, kabar itu datang seperti cahaya terang di tengah keraguan hatiku. Aku hamil. Aku pulang dengan tangan gemetar menahan bahagia. Ketika ku beritahu Bram, ia memelukku erat. Matanya berbinar. Ia tertawa lepas, sesuatu yang sudah lama tak kulihat. Ibu mertuaku juga tersenyum, bahkan menitikkan air mata haru. Ia memelukku dan berkata bahwa aku telah membawa kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Untuk sesaat, aku merasa semua kekhawatiranku tak berdasar. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin rumah tangga memang memiliki pasang surut. Kehamilan ini terasa seperti awal baru. Seperti jembatan yang akan menyatukan kembali jarak yang sempat tercipta. Ibu mertua mulai memperhatikanku lebih intens. Ia mengatur jadwal makan, memilihkan vitamin, bahkan memastikan aku tidur tepat waktu. Ia mengatakan bahwa cucunya harus lahir sehat dan kuat. Aku menurut. Aku meminum vitamin yang disiapkannya setiap malam tanpa curiga. Botol kecil berwarna putih itu selalu ada di meja samping tempat tidur. Namun entah mengapa, ada perasaan ganjil yang sulit kujelaskan. Setiap kali aku terbangun di tengah malam, aku sering merasa seperti diawasi. Bayangan samar di balik pintu kamar kadang membuatku merinding. Aku menganggapnya hanya imajinasi. Rumah ini besar. Mungkin suara langkah pelayan atau hembusan angin dari ventilasi. Pada suatu dini hari, ketika jarum jam hampir menunjuk angka 3, aku terbangun karena haus. Ruangan gelap, hanya cahaya lampu taman yang masuk melalui celah tirai. Saat aku hendak bangkit, aku mendengar suara pelan dari arah meja kecil tempat vitamin disimpan. Seperti bunyi tutup botol dibuka dan ditutup kembali. Aku membeku. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menahan napas, mencoba memastikan apakah itu nyata atau sekadar mimpi setengah sadar. Bayangan seseorang bergerak perlahan di sisi ruangan. Langkahnya hati-hati, nyaris tanpa suara. Aku memejamkan mata, pura-pura terlelap. Beberapa detik kemudian, pintu kamar terdengar ditutup sangat pelan. Saat aku membuka mata kembali, ruangan sudah kosong. Hanya ada sunyi yang terasa lebih berat dari biasanya. Tanganku gemetar ketika meraih botol vitamin di meja. Tutupnya terasa sedikit lebih longgar dari biasanya. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya Bram yang memeriksa keadaanku. Mungkin aku terlalu curiga. Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, rasa aman di rumah ini retak. Retaknya halus, hampir tak terlihat, tetapi cukup untuk membuatku sulit memejamkan mata lagi. Aku menatap langit-langit kamar yang tinggi dan berornamen indah. Di balik kemewahan ini, ada sesuatu yang tak beres. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa hidupku yang terlihat sempurna mungkin sedang berdiri di atas kebohongan yang belum sepenuhnya terungkap. Pagi itu aku terbangun dengan kepala terasa berat. Bukan hanya karena kurang tidur, melainkan karena bayangan dini hari tadi masih terpatri jelas di pikiranku. Aku duduk perlahan di tepi ranjang, memandangi botol vitamin putih di meja kecil samping tempat tidur. Tutupnya sudah rapat kembali, tampak normal, seolah tak pernah disentuh siapapun.
Namun perasaan ganjil itu belum hilang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya mimpi. Kehamilan memang sering membuat tidur tidak nyenyak. Hormon yang berubah bisa menghadirkan ilusi yang terasa nyata. Aku menarik napas panjang dan memutuskan untuk tidak langsung menuduh siapapun. Tanpa bukti, kecurigaan hanya akan menjadi racun bagi pikiranku sendiri. Saat turun ke ruang makan, aroma roti panggang dan kopi hangat sudah memenuhi udara. Ibu mertua duduk tegak di kursinya, mengenakan pakaian rapi seperti biasa. Rambutnya tersisir sempurna, wajahnya terias tipis namun presisi. Ia menoleh dan tersenyum ketika melihatku. "Bangun lebih siang hari ini?" tanyanya dengan nada ringan. Aku mengangguk pelan. "Tadi malam kurang enak badan, Bu." Tatapannya sekilas menyapu wajahku, seperti sedang menilai. Wajar. Wanita hamil memang manja sedikit. Kata itu terdengar sederhana, tetapi ada sesuatu di baliknya. Aku tidak membalas. Aku hanya duduk dan mencoba menikmati sarapan, meski perutku mual hebat. Bram turun beberapa menit kemudian. Ia terlihat tergesa, jasnya sudah terpasang rapi, ponselnya menempel di telinga. "Aku harus ke kantor lebih awal," katanya setelah menutup telepon. "Ada rapat penting." Ia mencium keningku singkat. Gestur itu terasa lebih cepat dari biasanya, seperti formalitas. Lalu ia berpamitan pada ibunya dengan hormat. Ibu mertua menepuk lengannya lembut, wajahnya penuh perhatian. "Hati-hati di jalan," ucapnya. Aku memperhatikan mereka berdua. Ada ikatan yang kuat di antara ibu dan anak itu. Ikatan yang kadang membuatku merasa seperti orang luar di rumah sendiri. Setelah Bram pergi, suasana kembali sunyi. Pelayan rumah tangga sibuk di dapur, suara piring beradu samar terdengar. Aku memutuskan kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun langkahku terhenti ketika melewati ruang keluarga kecil di lantai bawah. Ibu mertua sedang berbicara melalui telepon. Suaranya pelan, tetapi nada bicaranya berbeda dari biasanya. "Iya, semuanya berjalan sesuai rencana," katanya lirih. Aku membeku. "Rencana apa?" Langkahku otomatis melambat. Aku tidak ingin terlihat menguping, tetapi kalimat itu menggantung di udara seperti ancaman tak terlihat. "Dia tidak curiga," lanjutnya. Dadaku berdebar. Aku mundur perlahan sebelum ia menyadari keberadaanku. Pikiranku mulai berkelana ke arah yang tak ingin kuakui. Mungkinkah itu tentangku? Atau hanya urusan bisnis keluarga? Aku tidak punya hak untuk menuduh tanpa dasar. Namun instingku sebagai perempuan berkata lain. Hari itu tubuhku terasa semakin lemah. Mual yang biasanya hanya muncul di pagi hari kini bertahan hingga siang. Kepalaku berputar, pandanganku sempat mengabur. Aku hampir terjatuh di kamar mandi jika tidak segera berpegangan pada wastafel. Aku memutuskan menghubungi dokter kandunganku dan membuat janji pemeriksaan. Saat hasil pemeriksaan keluar, dokter terlihat sedikit serius. "Ada zat tertentu dalam tubuh ibu yang cukup kuat," ujarnya hati-hati. "Biasanya bukan berasal dari vitamin kehamilan biasa." Aku terdiam. "Maksud dokter? Apakah ibu mengonsumsi obat tambahan selain yang saya resepkan?" Aku menggeleng. "Tidak." Dokter itu menatapku beberapa detik lebih lama. "Saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Untuk sementara, hentikan semua suplemen yang bukan dari saya." Perjalanan pulang terasa panjang. Kata-kata dokter berulang di kepalaku. Zat tertentu. Bukan dari vitamin biasa. Setibanya di rumah, aku langsung menuju kamar. Tanganku gemetar ketika mengambil botol vitamin putih itu. Labelnya terlihat normal, nama merek yang sama seperti yang biasa ku beli di apotek. Namun ketika ku perhatikan lebih teliti, segel pengaman pada tutupnya tampak sedikit berbeda. Seolah pernah dibuka dan dipasang kembali. Jantungku berdetak keras. Aku mencoba mengingat malam sebelumnya. Suara tutup botol. Bayangan di dekat meja. Jam yang hampir menunjuk angka 3. Langkah kaki terdengar mendekat. Aku cepat-cepat meletakkan botol itu kembali. Pintu kamar terbuka pelan. Ibu mertua berdiri di sana, tersenyum tipis. "Kamu tidak istirahat?" tanyanya. "Aku baru saja dari dokter," jawabku, berusaha terdengar biasa. "Oh?" Alisnya terangkat sedikit.
Ada masalah. Dokter menyuruhku menghentikan vitamin sementara. Senyumnya membeku sepersekian detik. Sangat singkat, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduku meremang. Kenapa begitu? Katanya ada kandungan yang terlalu kuat. Ia melangkah masuk, mengambil botol di meja, lalu memeriksanya. Ini vitamin terbaik. Ibu yang pilih sendiri. Tidak mungkin bermasalah. Nada suaranya lebih tegas dari biasanya. Aku menelan ludah. Mungkin tubuhku saja yang sensitif, kataku pelan. Ia menatapku dalam-dalam. Tatapan itu bukan lagi sekadar penilaian seorang mertua pada menantunya. Ada sesuatu yang lebih gelap di sana. Sesuatu yang membuatku sadar bahwa aku tidak boleh lagi bersikap polos. Malam itu aku tidak langsung meminum vitamin seperti biasa. Aku menyimpannya di laci dan pura-pura menelannya di depan ibu mertua saat makan malam. Aku mulai bermain peran. Jika benar ada yang tidak beres, aku harus lebih berhati-hati. Bram pulang lebih larut dari biasanya. Aku mendengar suara tawa samar dari ponselnya sebelum ia masuk kamar. Ketika aku bertanya dengan siapa ia berbicara, ia hanya menjawab singkat, "Klien." Namun ada senyum aneh yang masih tersisa di wajahnya. Senyum yang tidak ia tunjukkan padaku sepanjang hari. Aku berbaring membelakanginya malam itu. Pikiranku dipenuhi tanda tanya. Apakah aku terlalu curiga? Ataukah memang ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku? Sekitar tengah malam, aku terbangun lagi. Kali ini bukan karena suara, melainkan karena perasaan. Seperti ada mata yang mengawasi. Aku membuka mata perlahan. Pintu kamar tertutup rapat. Bram tertidur di sampingku. Namun entah mengapa, aku tidak lagi merasa aman. Di rumah megah ini, dengan segala kemewahan dan keindahannya, aku mulai menyadari satu hal yang menyesakan. Bahwa senyum bisa menjadi topeng. Perhatian bisa menjadi alat. Dan cinta, bisa saja hanya ilusi yang dirancang dengan sangat rapi. Sejak hari itu, aku mulai menghitung setiap detik yang kulewati di rumah ini dengan kewaspadaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tak lagi meminum vitamin yang disiapkan ibu mertua. Setiap malam, aku berpura-pura menelannya, lalu menyembunyikannya di dalam kotak kecil di laci meja rias. Aku membeli vitamin baru langsung dari dokter dan menyimpannya di tas pribadiku. Tidak seorang pun tahu. Tubuhku perlahan membaik setelah menghentikan botol putih itu. Mual memang masih ada, tetapi tidak separah sebelumnya. Pusing yang dulu membuatku hampir pingsan kini jarang muncul. Perubahan itu membuat dugaanku semakin kuat. Ada sesuatu yang salah. Namun kecurigaan saja tidak cukup. Aku membutuhkan bukti. Suatu sore, ketika ibu mertua pergi menghadiri arisan sosialnya dan Bram masih di kantor, aku mengeluarkan semua pil dari botol vitamin lama dan membandingkannya dengan vitamin baru dari dokter. Sekilas bentuknya sama. Warna, ukuran, bahkan aromanya hampir identik. Tetapi ketika kuperhatikan lebih teliti di bawah cahaya lampu meja, permukaan pil dalam botol lama terlihat sedikit lebih kasar. Tanganku gemetar. Aku bukan ahli farmasi, tetapi instingku berteriak bahwa ini bukan kebetulan. Aku memutuskan melakukan sesuatu yang mungkin terdengar berlebihan, tetapi bagiku ini perlu. Aku memasukkan beberapa pil dari botol lama ke dalam kantong plastik kecil dan menyimpannya di tas. Keesokan harinya, dengan alasan ingin membeli perlengkapan bayi, aku pergi sendirian. Aku tidak benar-benar menuju toko perlengkapan bayi. Aku pergi ke laboratorium kecil yang direkomendasikan dokterku untuk pemeriksaan tambahan. Dengan suara pelan dan hati-hati, aku meminta mereka menguji kandungan pil tersebut. Petugas laboratorium menatapku heran. "Ini vitamin kehamilan?" "Seharusnya begitu," jawabku lirih. Ia mengangguk dan mengatakan hasilnya akan keluar dalam beberapa hari. Beberapa hari. Waktu yang terasa sangat panjang ketika kau hidup dalam ketidakpastian. Saat kembali ke rumah, ibu mertua sudah duduk di ruang tamu, membaca majalah gaya hidup. Ia menoleh ketika melihatku. "Dari mana?" tanyanya. "Membeli beberapa keperluan," jawabku singkat. Tatapannya turun ke arah tas di tanganku. "Kamu tidak boleh terlalu lelah." Nada suaranya terdengar perhatian, tetapi kini aku tak lagi bisa menilainya dengan polos. Setiap kata terasa memiliki lapisan tersembunyi. Malam itu, sekitar jam 3 dini hari, aku terbangun lagi.
Kali ini bukan karena suara, melainkan karena sengaja. Aku memasang alarm kecil di ponsel dengan getaran lembut, nyaris tak terdengar. Aku ingin tahu. Aku memejamkan mata kembali dan berpura-pura tidur. Nafasku kuatur agar terdengar dalam dan teratur. Beberapa menit berlalu. Lalu, suara itu muncul lagi. Gagang pintu kamar berputar sangat pelan. Jantungku berdetak kencang hingga rasanya ingin meloncat keluar. Aku menahan diri untuk tidak bergerak. Cahaya samar dari lorong menerobos masuk saat pintu terbuka sedikit. Bayangan sosok tinggi berdiri di ambang pintu. Langkahnya hati-hati. Sangat hati-hati. Aku mengenali aroma parfumnya sebelum benar-benar melihatnya. Wangi bunga yang khas dan selalu melekat pada ibu mertuaku. Ia berjalan mendekati meja kecil di samping tempat tidurku. Tangannya terulur. Suara tutup botol dibuka terdengar lirih. Aku ingin bangkit saat itu juga. Ingin berteriak. Ingin menanyakan apa yang sebenarnya ia lakukan. Tetapi aku menahan diri. Jika aku bergerak sekarang, ia akan menyangkal. Aku butuh bukti yang tak bisa diputar-balikan. Beberapa detik kemudian, suara tutup botol kembali terdengar. Ia berbalik dan melangkah keluar. Pintu ditutup perlahan, nyaris tanpa bunyi. Aku membuka mata. Ruangan kembali gelap dan sunyi. Dengan tangan gemetar, aku duduk dan meraih botol vitamin itu. Beratnya terasa sedikit berbeda. Aku membuka tutupnya dan melihat isi di dalamnya. Jumlah pilnya tidak sama seperti sebelumnya. Ada beberapa yang tampak baru ditambahkan. Air mataku menetes tanpa suara. Ini bukan lagi prasangka. Ini kenyataan. Aku menggigit bibir agar tidak menangis keras. Perutku yang mulai membesar terasa kencang. Bayiku. Mereka bermain-main dengan keselamatannya. Pagi harinya, aku bersikap seperti biasa. Aku turun ke ruang makan dengan wajah tenang. Ibu mertua sudah duduk di kursinya. Ia tersenyum, sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidur nyenyak? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Sangat nyenyak. Ia menatapku beberapa detik, mungkin mencoba membaca sesuatu di wajahku. Aku balas menatapnya dengan ekspresi netral. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa permainan ini tidak lagi sepihak. Bram datang tak lama kemudian. Ia terlihat lelah. Kantung di bawah matanya semakin jelas. Ia jarang pulang tepat waktu akhir-akhir ini. Ponselnya hampir tak pernah lepas dari genggaman. Bulan depan aku harus keluar kota beberapa hari, katanya sambil menuang kopi. Proyek besar. Aku hanya mengangguk. Tidak ada lagi pertanyaan tentang kapan ia akan kembali, atau dengan siapa ia pergi. Aku mulai belajar menyimpan energi untuk hal yang lebih penting. Siang itu, telepon dari laboratorium akhirnya masuk. Aku menjawab dengan jantung berdebar. Ibu Desi, suara di seberang terdengar formal. Hasil uji sudah keluar. Aku menelan ludah. Bagaimana hasilnya? Pil tersebut bukan murni vitamin kehamilan. Ada kandungan obat keras yang tidak seharusnya dikonsumsi ibu hamil. Jika dikonsumsi terus-menerus, bisa menyebabkan gangguan serius pada janin bahkan keguguran. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menutup mulut dengan tangan agar tidak terisak keras. Lututku terasa lemas. Dinding di depanku seperti bergerak mendekat. Apakah Anda ingin salinan hasilnya? Tanya petugas itu. Iya, jawabku lirih. Setelah telepon ditutup, aku terduduk di lantai kamar. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan lagi. Bukan hanya karena takut. Bukan hanya karena marah. Tetapi karena sadar bahwa seseorang di rumah ini benar-benar menginginkan aku dan bayiku celaka. Dan orang itu bukan orang asing. Ia adalah perempuan yang setiap hari memanggilku menantu. Aku mengusap air mata dan berdiri perlahan. Di cermin meja rias, kulihat wajahku yang pucat namun mata yang berbeda. Ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku tidak lagi sekadar istri yang ingin menjaga keharmonisan. Aku adalah seorang ibu yang sedang melindungi anaknya. Dan siapapun yang mencoba menyentuh bayiku, tak peduli siapapun dia, akan menghadapi sisi diriku yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hasil laboratorium itu kusimpan rapi di dalam map coklat, tersembunyi di balik tumpukan dokumen pribadiku. Setiap kali aku membukanya, tanganku tetap gemetar.
Tulisan hitam di atas kertas putih itu terasa seperti vonis yang kejam. Bukan untukku, melainkan untuk seseorang yang selama ini kusebut ibu. Aku tidak langsung bertindak. Aku tidak bisa gegabah. Jika aku menuduh tanpa strategi, mereka akan menyangkal dan memutarbalikkan keadaan. Aku harus tenang. Aku harus lebih sabar dari mereka. Sejak hari itu, aku semakin berhati-hati. Vitamin palsu tetap kusiapkan di meja seperti biasa, agar ibu mertua tidak curiga. Namun aku tak pernah menyentuhnya lagi. Setiap malam aku berpura-pura menelan pil di hadapannya. Aku bahkan sengaja tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ibu memang paling perhatian, kataku suatu malam. Ia tersenyum tipis. Tentu saja. Kamu membawa cucuku. Kata-katanya terdengar manis, tetapi kini terasa seperti racun yang dibungkus gula. Tubuhku mulai benar-benar membaik. Pusing hampir tak pernah datang lagi. Nafsu makanku perlahan kembali. Dokter mengatakan kondisiku stabil, meski aku harus mengurangi stres. Aku hanya tersenyum pahit ketika ia menyebut kata itu. Bagaimana mungkin aku tidak stres ketika ancaman datang dari dalam rumah sendiri? Bram semakin sering pulang larut. Ponselnya tak pernah jauh dari tangannya. Bahkan saat makan malam, ia sering tersenyum sendiri membaca pesan. Jika kutanya, jawabannya selalu singkat. Urusan kerja. Nada suaranya datar. Tatapannya tak lagi sehangat dulu. Suatu malam, saat ia mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Layar menyala, menampilkan satu nama perempuan yang tidak kukenal. Pesan singkat muncul di layar terkunci. Aku rindu. Darahku terasa mengalir lebih lambat. Aku menatap layar itu cukup lama hingga cahaya redup kembali. Jantungku berdegup keras, tetapi wajahku tetap tenang. Aku tidak menyentuh ponselnya. Belum. Aku mulai menyadari bahwa ada dua pengkhianatan yang berjalan berdampingan. Yang satu terang-terangan merusak tubuhku. Yang lain diam-diam merusak hatiku. Keesokan paginya, ibu mertua mengajakku duduk di teras belakang. Udara pagi terasa segar, burung-burung kecil bertengger di pagar besi hitam yang mengelilingi taman. Kamu harus banyak bersyukur, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Maksud ibu? Tidak semua perempuan seberuntung kamu. Menikah dengan pria sukses, tinggal di rumah seperti ini. Ia menyesap tehnya pelan. Jangan sampai kamu ceroboh dan kehilangan semuanya. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tetapi nadanya mengandung ancaman halus. Aku memaksakan senyum. Aku tidak pernah berniat kehilangan apapun, Bu. Tatapannya menusuk. Bagus. Hari-hari berikutnya terasa seperti permainan catur yang sunyi. Aku mengamati setiap gerak-gerik ibu mertua. Ia masih mencoba masuk ke kamar pada dini hari, tetapi kini aku mengunci pintu dari dalam. Suatu pagi ia bertanya dengan nada ringan, kenapa pintu dikunci? Aku jadi mudah terbangun akhir-akhir ini, jawabku santai. Lebih nyaman begitu. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi sorot matanya berubah dingin. Aku tahu ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dariku. Suatu sore, aku sengaja meninggalkan map hasil laboratorium di meja kerja pribadiku, sedikit terbuka. Aku ingin melihat reaksinya. Aku pura-pura pergi mandi dan meninggalkan pintu kamar tidak terkunci. Dari celah pintu kamar mandi, aku melihat bayangannya masuk. Langkahnya cepat, tidak seperti biasanya. Ia melihat ke arah map itu. Tangannya terulur, membuka lembaran kertas di dalamnya. Wajahnya berubah. Tak ada lagi senyum lembut. Tak ada lagi topeng perhatian. Yang ada hanyalah ekspresi kaku dan mata yang menyipit tajam. Ia membaca cepat, lalu menutup map itu kembali. Tangannya sedikit gemetar. Setelah itu, ia keluar kamar dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Aku berdiri di balik pintu, napasku berat. Jadi benar. Ia tahu. Malam itu suasana makan malam terasa berbeda. Sunyi lebih tebal dari biasanya. Bram sibuk dengan ponselnya. Ibu mertua tampak gelisah, sesekali melirik ke arahku. Kamu kelihatan lebih sehat sekarang, katanya tiba-tiba. Syukurlah, jawabku pelan. Vitamin itu cocok, kan? Aku menatapnya lurus. Sangat cocok. Untuk beberapa detik, kami saling bertukar pandang. Tidak ada senyum.
Tidak ada basa-basi. Hanya ketegangan yang tak terucap. Setelah makan malam, aku masuk kamar lebih dulu. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara pelan dari lorong. Bukan langkah biasa. Lebih seperti bisikan tergesa. Aku mendekat ke pintu dan membuka sedikit celah. Di ujung lorong, ibu mertua berdiri sambil berbicara di telepon. Suaranya ditekan, tetapi cukup jelas untuk kudengar. Dia sudah tahu sebagian, katanya pelan. Kita harus percepat. Tubuhku membeku. Percepat apa? Tidak boleh ada kesalahan. Lanjutnya, asuransinya besar. Jangan sampai gagal. Asuransi. Kata itu menghantamku seperti palu. Jadi ini bukan hanya soal kebencian pribadi. Ada uang besar di balik semua ini. Nilai asuransi jiwaku. Tanganku mencengkeram gagang pintu, hingga buku-buku jariku memutih. Napasku tercekat. Mereka bukan hanya ingin menyakitiku. Mereka merencanakan kematianku. Air mata mengalir lagi, tetapi kali ini berbeda. Bukan tangis ketakutan. Ini tangis kemarahan yang membakar pelan. Aku kembali keranjang dan duduk dalam gelap. Tangan refleks menyentuh perutku yang mulai membulat. Ada kehidupan kecil di dalam sana yang tidak bersalah. Ia bergantung padaku sepenuhnya. Aku tidak boleh lemah. Jika mereka ingin mempercepat rencana, maka aku juga harus mempercepat langkahku. Permainan ini sudah berubah. Aku bukan lagi bidak yang digeser sesuka hati. Aku akan menjadi pemainnya. Sejak malam aku mendengar kata asuransi itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Setiap sudut rumah terasa seperti ruang interogasi tanpa dinding. Aku berjalan, duduk, makan, bahkan tersenyum dengan kesadaran bahwa mungkin ada rencana yang terus disusun tanpa sepengetahuanku. Namun satu hal berubah dalam diriku. Aku tidak lagi ketakutan seperti sebelumnya. Ketakutan itu telah bermetamorfosis menjadi kewaspadaan yang dingin. Pagi itu aku membuka lemari arsip kecil di ruang kerja pribadi Bram. Selama ini aku jarang menyentuh dokumen bisnisnya karena percaya penuh padanya. Tetapi kepercayaan adalah kemewahan yang kini tak bisa lagi kumiliki. Aku mencari dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang menyadari. Tanganku akhirnya menemukan map berlabel polis asuransi. Jantungku berdegup keras saat membukanya. Di sana tertulis namaku sebagai tertanggung. Nilainya begitu besar hingga membuatku tercekat. Jumlah itu bukan sekadar jaminan masa depan. Itu adalah motif. Nama penerima manfaat tercantum jelas. Bram Prasojo. Aku terduduk lemas di kursi. Dunia yang selama ini kukira kokoh mendadak terasa rapuh. Jika sesuatu terjadi padaku, uang itu akan jatuh ke tangan suamiku. Dan jika yang kudengar benar, maka ada kemungkinan uang itu bukan untuk keluarga kecil kami, melainkan untuk perempuan lain. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Aku menoleh cepat. Ibu mertua berdiri di ambang pintu. Tatapannya turun ke arah map di tanganku. "Kamu mencari apa?" tanyanya tenang. Aku menutup map perlahan. Hanya ingin tahu soal asuransi. Ia melangkah masuk tanpa diminta. Tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu. Semua sudah diatur. Nada suaranya tetap lembut, tetapi ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. "Aku hanya ingin memastikan anakku aman," kataku pelan sambil menyentuh perutku. Tatapannya mengeras sepersekian detik. "Tentu saja aman." Kami berdiri saling berhadapan. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Hanya dua perempuan yang sama-sama memahami bahwa rahasia telah terbuka. Siang itu aku memutuskan menemui pengacara keluarga secara diam-diam. Bukan pengacara yang biasa menangani bisnis Bram, melainkan seorang kenalan lama ayahku yang kini membuka praktik hukum sendiri. Aku menceritakan semuanya dengan suara bergetar, termasuk hasil laboratorium dan percakapan yang kudengar. Wajah pengacara itu serius. "Ini bukan hal kecil, Desi. Jika benar ada unsur kesengajaan, ini percobaan pembunuhan." Kata itu terdengar berat. Percobaan pembunuhan. Aku menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Jangan konfrontasi dulu. Kumpulkan bukti sebanyak mungkin. Dan lindungi diri Anda. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa tidak sendirian sepenuhnya. Malamnya, Bram pulang lebih awal.
Wajahnya terlihat tegang. Ia duduk di ruang tamu bersama ibunya, berbicara pelan. Ketika aku mendekat, percakapan mereka langsung berhenti. "Kalian membicarakan apa?" tanyaku ringan. "Bisnis," jawab Bram cepat. Aku duduk di kursi seberang mereka. "Bisnis apa sampai terlihat begitu serius?" Bram tersenyum tipis. "Kamu terlalu banyak berpikir akhir-akhir ini." Ibu mertua menambahkan, "Ibu khawatir kamu stres. Itu tidak baik untuk kandungan." Kata kandungan yang ia ucapkan terasa seperti ejekan tersembunyi. Aku menatap Bram. "Jika sesuatu terjadi padaku, apa yang akan kamu lakukan?" Ia tampak terkejut. "Kenapa bertanya begitu? Jawab saja." Ia menghela napas. "Tentu aku akan hancur." Aku menatap matanya, mencoba membaca kejujuran di sana. Namun yang kulihat hanya bayangan yang sulit kupahami. Beberapa hari kemudian, kejadian tak terduga terjadi. Saat membersihkan kamar, aku menemukan sesuatu di dalam laci meja rias Bram. Sebuah ponsel lama yang jarang ia gunakan. Rasa penasaran mengalahkan keraguan. Aku menyalakannya. Tidak terkunci. Isi pesannya membuat napasku tercekat. Percakapan antara Bram dan seorang perempuan bernama Livia. Pesan-pesan penuh kerinduan, janji, dan rencana masa depan. Bahkan ada kalimat yang membuat darahku membeku. "Setelah semuanya selesai, kita bisa mulai hidup baru." Semuanya selesai. Apa maksudnya? Jari-jariku gemetar saat menggulir pesan lebih jauh. Ada pembicaraan tentang uang. Tentang rencana pindah ke luar negeri. Tentang kehidupan tanpa beban. Tanpa beban. Apakah aku beban itu? Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena aku masih mencintainya sepenuh dulu, melainkan karena pengkhianatan itu begitu dalam. Aku pernah mempercayainya tanpa syarat. Kini aku hanya melihat seseorang yang mungkin bersedia menutup mata demi ambisi. Suara langkah mendekat membuatku tersentak. Aku cepat-cepat mematikan ponsel itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Bram masuk kamar beberapa detik kemudian. "Kamu kenapa?" tanyanya melihat wajahku yang pucat. "Tidak apa-apa. Hanya lelah." Ia mendekat dan menyentuh bahuku. Sentuhan itu terasa asing. Malam itu aku berbaring memunggunginya. Di kegelapan kamar, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku bukan hanya menghadapi ibu mertua yang ingin menyingkirkanku. Aku juga menghadapi suami yang mungkin telah memilih masa depan tanpa diriku. Tanganku mengepal di atas selimut. Jika mereka berpikir aku akan diam dan menunggu akhir yang mereka rencanakan, mereka salah besar. Aku bukan perempuan lemah yang bisa disingkirkan begitu saja. Dan jika mereka ingin permainan ini berakhir, maka aku yang akan menentukan akhirnya. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Langit di luar jendela perlahan berubah warna, dari hitam pekat menjadi abu-abu pucat. Aku masih terjaga, memandangi siluet Bram yang terlelap di sampingku. Wajahnya terlihat damai. Terlalu damai untuk seseorang yang mungkin sedang merencanakan hidup tanpa istrinya sendiri. Tanganku bergerak pelan menyentuh perutku. "Aku akan melindungimu," bisikku dalam hati. Pagi datang bersama keputusan yang matang. Aku harus mendengar sendiri. Bukan sekadar membaca pesan atau mencuri potongan percakapan. Aku harus tahu seberapa dalam pengkhianatan ini berjalan. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Siang hari, aku turun ke dapur untuk mengambil air hangat. Rumah terasa sunyi. Para pelayan sedang berada di area belakang. Saat melewati ruang keluarga kecil di dekat taman dalam, aku mendengar suara yang membuat langkahku terhenti. Itu suara Bram. Nada suaranya rendah, serius, berbeda dari yang biasa ia gunakan saat berbicara denganku. "Aku tidak bisa menunggu lebih lama," katanya. Jantungku berdetak keras. Aku mendekat perlahan, berdiri di balik dinding yang memisahkan ruang makan dan ruang keluarga. Celah kecil cukup untuk membuat suaranya terdengar jelas. "Ibu sudah mengurus bagian itu," lanjutnya. Suara ibu mertua terdengar menyahut, lebih tenang namun tegas. "Jangan gegabah. Semua harus terlihat alami." Napas seolah berhenti di tenggorokanku. "Aku hanya tidak ingin ini berlarut-larut," kata Bram lagi. Livia terus mendesak. Nama itu menghantamku seperti petir. Ibu mertua menghela napas panjang.
Uang asuransi tidak bisa cair kalau tidak ada kejadian. Kamu harus sabar. Tanganku spontan menutup mulut sendiri agar tidak bersuara. Jadi benar. Bukan hanya prasangka. Bukan sekadar dugaan yang lahir dari kecemasan seorang istri. Mereka membicarakan kematianku. Dia sudah mulai curiga, lanjut ibu mertua, tapi belum punya cukup bukti. Bram terdengar kesal. Ibu terlalu sering masuk kamar malam-malam. Itu mencurigakan. Ada jeda hening. Apa kamu menyalahkan ibu sekarang? Suara ibu mertua berubah tajam. Tidak, jawab Bram cepat. Aku hanya ingin ini selesai tanpa masalah. Selesai. Aku bersandar pada dinding. Dunia terasa berputar. Lututku melemas, tetapi aku memaksa diri tetap berdiri. Beberapa detik kemudian aku mendengar langkah kaki mendekat ke arah lorong. Aku cepat-cepat mundur dan berjalan menjauh, pura-pura baru turun dari tangga. Ketika mereka muncul di ruang makan, aku sudah duduk dengan segelas air di tangan. Kalian sedang bicara apa? Tanyaku ringan. Bram menatapku sekilas. Proyek. Ibu mertua tersenyum seperti biasa. Bisnis keluarga. Aku balas tersenyum. Jika mereka bisa memakai topeng, aku juga bisa. Sore itu aku mengirim rekaman hasil laboratorium dan salinan percakapan pesan Bram kepada pengacara. Aku juga membeli alat perekam suara kecil yang bisa kusimpan di saku daster atau di bawah meja. Permainan ini sudah berubah menjadi pertarungan terbuka, meski tanpa teriakan. Malamnya, aku sengaja memancing pembicaraan. Saat makan malam, aku berkata pelan, aku ingin mengubah polis asuransiku. Sendok di tangan Bram berhenti bergerak. Mengubah bagaimana? Tanyanya hati-hati. Aku ingin menambahkan nama anakku sebagai penerima utama. Dan mungkin, mengurangi nominalnya. Wajah ibu mertua menegang. Untuk apa? Itu sudah diatur dengan baik. Aku hanya ingin lebih tenang. Jawabku lembut. Bram tertawa kecil, terdengar dipaksakan. Kamu terlalu banyak membaca berita kriminal. Aku menatapnya lurus. Apa salahnya berjaga-jaga? Untuk beberapa detik, udara di meja makan terasa berat. Akhirnya Bram berkata, kita bicarakan nanti. Aku mengangguk. Malam itu, sekitar jam 3 dini hari, aku kembali terbangun. Namun kali ini bukan karena alarm. Ada suara gesekan di pintu. Kunci berputar perlahan. Pintu yang sebelumnya kukunci dari dalam, terbuka. Darahku terasa membeku. Bagaimana bisa? Aku pura-pura tetap tidur. Langkah itu masuk perlahan ke dalam kamar. Suara napas yang tertahan. Aku merasakan kehadiran seseorang sangat dekat dengan ranjangku. Tiba-tiba, tangan dingin menyentuh pergelangan tanganku. Aku hampir tersentak, tetapi menahan diri. Botol vitamin di meja terdengar digeser. Suara cairan dituangkan. Cairan? Jantungku seperti akan meledak. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh. Pintu kembali tertutup. Aku langsung bangkit dan menyalakan lampu. Botol vitamin terbuka. Di sampingnya ada gelas air yang tadi malam kosong. Kini terisi setengah. Tanganku gemetar hebat. Mereka tidak lagi hanya menukar pil. Mereka mulai mempercepat. Kata ibu mertua siang tadi terngiang jelas. Kita harus percepat. Air mataku mengalir deras. Bukan karena takut mati. Melainkan karena pengkhianatan ini datang dari dua orang yang seharusnya melindungiku. Aku berdiri di tengah kamar yang luas dan mewah ini, merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Namun di balik rasa hancur itu, sesuatu yang lain tumbuh. Kemarahanku tak lagi panas dan liar. Ia berubah menjadi dingin. Terkontrol. Mematikan. Jika mereka ingin mempercepat akhirku, maka aku juga akan mempercepat kehancuran mereka. Dan kali ini, aku tidak akan hanya bertahan. Aku akan menyerang. Pagi itu aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Wajahku terlihat tenang. Bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang semalam hampir diracuni secara langsung. Tidak ada bekas tangis. Tidak ada jejak ketakutan. Hanya mata yang kini tampak lebih tajam. Aku menyentuh perutku perlahan. Aku tidak akan kalah, bisikku. Sarapan berlangsung dalam suasana yang tampak normal.
Ibu mertua menyajikan buah dan roti panggang seperti biasa. Bram membaca berita di tabletnya, sesekali membalas pesan di ponselnya. Aku duduk dengan punggung tegak. Aku ingin kita makan malam bersama malam ini, kataku tiba-tiba. Bram mengangkat wajah. Ada apa? Aku hanya ingin bicara. Bertiga. Ibu mertua menatapku beberapa detik. Baik. Nada suaranya terdengar hati-hati. Sepanjang hari aku mempersiapkan diri. Alat perekam kecil kuselipkan di balik taplak meja ruang makan. Dokumen hasil laboratorium dan salinan percakapan pesan Bram sudah kusiapkan di dalam map hitam. Aku tidak lagi ingin mengumpulkan potongan demi potongan kebenaran. Aku ingin melihat reaksi mereka saat kebenaran itu diletakkan tepat di depan mata. Malam tiba. Kami duduk mengelilingi meja makan panjang itu. Lampu kristal di atas kepala memancarkan cahaya hangat, kontras dengan udara yang terasa dingin. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Bram. Aku menarik napas pelan. Aku ingin tahu, kataku perlahan, kenapa kalian ingin aku mati? Sendok ibu mertua terjatuh, berbunyi nyaring di atas piring. Bram membeku. Apa maksudmu? Suaranya terdengar lebih tinggi dari biasanya. Aku mengeluarkan map hitam itu dan membukanya. Kertas hasil laboratorium kuletakkan di tengah meja. Vitamin yang ibu berikan mengandung obat keras. Berbahaya untuk janin. Aku sudah mengujinya. Wajah ibu mertua memucat, tetapi ia cepat menguasai diri. Itu pasti salah. Aku mengeluarkan foto isi pesan dari ponsel lama Bram. Percakapan dengan Livia. Dan ini, lanjutku, suaraku tetap stabil, rencana hidup baru setelah semuanya selesai. Bram berdiri mendadak. Kamu membuka ponselku? Aku membuka kebenaran. Jawabku. Hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar jelas. Aku mendengar sendiri percakapan kalian, kataku lagi, tentang asuransi, tentang mempercepat. Ibu mertua bangkit dari kursinya. Kamu menuduh tanpa bukti. Aku tersenyum tipis. Bukti ada di meja ini. Bram menatap ibunya. Ada ketegangan di antara mereka. Untuk pertama kalinya, aku melihat retakan dalam kesepakatan mereka. Bram, ucapku pelan, tatap mataku dan katakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Ia menatapku. Beberapa detik. Lalu ia memalingkan wajah. Itu sudah cukup. Air mata menggenang di mataku, tetapi aku tidak membiarkannya jatuh. Berapa harga hidupku? Tanyaku lirih. Berapa nilai nyawa anakmu? Bram mengusap wajahnya kasar. Kamu tidak mengerti situasinya. Aku tertawa pelan. Tawa yang terdengar asing bahkan di telingaku sendiri. Jelaskan padaku. Aku ingin mengerti. Ibu mertua menyela dengan suara dingin. Semua ini untuk masa depan Bram. Dengan membunuhku? Tanyaku tajam. Ia tidak menjawab. Bram akhirnya berbicara. Suaranya serak. Keadaan bisnis sedang sulit. Asuransi itu solusi. Solusi. Kata itu menghancurkan sisa harapan yang mungkin masih kupunya. Dan Livia? Tanyaku. Ia terdiam. Aku mencintainya, katanya akhirnya, hampir berbisik. Dunia terasa runtuh, tetapi kali ini aku tidak jatuh bersamanya. Aku berdiri perlahan. Jadi rencananya sederhana. Kataku, aku mati. Uang cair. Kamu bebas. Tidak ada yang menyangkal. Itulah puncaknya. Tidak ada lagi kebohongan yang tersisa untuk diucapkan. Aku menatap mereka satu persatu. Dengarkan aku baik-baik. Suaraku berubah lebih tegas. Aku tidak akan mati untuk ambisi kalian. Ibu mertua mencibir. Kamu tidak punya kekuatan. Aku tersenyum. Kalian lupa satu hal. Aku menunjuk ke arah meja. Percakapan ini direkam. Wajah mereka berubah serempak. Jika sesuatu terjadi padaku, lanjutku, rekaman itu akan langsung sampai ke pihak berwenang. Bram menatapku dengan campuran marah dan takut. Kamu tidak akan berani. Aku sudah berani sejak kalian mencoba membunuhku. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aku meraih tas kecilku. Aku akan pergi sementara waktu. Dan percayalah, ini belum selesai. Aku melangkah keluar dari ruang makan itu dengan kepala tegak.
Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak merasa kecil. Di belakangku, aku mendengar suara ibu mertua berbisik panik pada Bram. Permainan ini tidak lagi mereka kendalikan. Mereka pikir aku korban yang bisa disingkirkan diam-diam. Mereka salah. Karena malam ini, aku tidak hanya membuka rahasia mereka. Aku membuka perang. Malam itu aku tidak kembali ke kamar utama. Aku mengemasi beberapa pakaian seperlunya, dokumen penting, serta semua bukti yang sudah kukumpulkan. Tanpa menoleh lagi ke arah ruang makan, aku melangkah keluar dari rumah yang selama ini kusebut istana. Udara malam terasa dingin menusuk kulit, tetapi untuk pertama kalinya aku bisa menarik napas panjang tanpa merasa tercekik. Aku tidak pergi ke hotel mewah. Aku pergi ke rumah kecil milik orang tuaku di pinggir kota. Saat ibu membuka pintu dan melihatku berdiri dengan koper di tangan serta mata yang menyimpan ribuan cerita, ia tidak bertanya banyak. Ia hanya memelukku. Pelukan itu membuat pertahananku runtuh. Aku menangis di bahunya seperti anak kecil. Bukan karena lemah, melainkan karena akhirnya aku merasa aman. Beberapa hari berikutnya, aku tidak menghubungi Bram sama sekali. Ponselku dipenuhi panggilan tak terjawab dan pesan yang semakin lama semakin bernada panik. Kita bisa bicara baik-baik. Kamu terlalu emosional. Kembalilah, kita selesaikan ini. Aku hanya membaca tanpa membalas. Pengacaraku bergerak cepat. Ia mengirimkan surat resmi mengenai pemisahan sementara dan permintaan audit menyeluruh atas keuangan keluarga serta polis asuransi. Aku juga mengajukan permohonan perubahan penerima manfaat dan pembekuan klaim. Langkah itu seperti menekan tombol darurat dalam sistem mereka. Bram datang ke rumah orang tuaku 3 hari kemudian. Wajahnya tidak lagi rapi seperti biasanya. Rambutnya sedikit berantakan, sorot matanya gelisah. Kita harus bicara, katanya begitu aku keluar ke teras. Aku sudah bicara, jawabku tenang. Ini bisa diselesaikan tanpa mempermalukan keluarga. Aku tersenyum tipis. Mempermalukan? Yang memalukan adalah rencana membunuh istrimu sendiri. Ia menurunkan suara. Kamu tidak akan benar-benar menyeret ini ke hukum, kan? Pertanyaan itu membuatku sadar satu hal. Ia tidak menyesal. Ia takut. Aku bisa, jawabku singkat. Ia mendekat 1 langkah. Desi, dengarkan aku. Bisnis benar-benar tertekan. Investor mulai mundur. Ibu hanya mencoba mencari jalan keluar. Dengan racun? Ia terdiam. Aku tidak peduli soal uang lagi, lanjutku pelan. Aku peduli pada anakku. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang mirip penyesalan di wajahnya. Tetapi itu tidak cukup. Bagaimana dengan Livia? Tanyaku. Ia mengusap wajahnya. Aku bingung saat itu. Tidak, kataku tegas. Kamu tidak bingung. Kamu memilih. Hening. Angin sore berembus pelan, membawa suara daun kering bergesekan. Apa yang kamu mau? Akhirnya ia bertanya. Pertanyaan itu adalah awal dari rencanaku. Aku ingin perceraian, jawabku tanpa ragu. Aku ingin semua aset yang atas namaku diamankan. Dan aku ingin ibumu menandatangani pernyataan tertulis bahwa ia tidak akan menggangguku lagi. Wajahnya mengeras. Kamu menghancurkan keluarga ini. Aku menatapnya dalam-dalam. Keluarga ini sudah hancur saat kalian memutuskan aku harus mati. Ia tidak punya jawaban. Beberapa minggu berikutnya menjadi fase paling sibuk dalam hidupku. Aku memindahkan dana pribadi ke rekening terpisah. Aku memanfaatkan celah hukum yang selama ini tak pernah kupelajari, karena terlalu percaya. Ternyata sebagian saham perusahaan utama terdaftar atas namaku sebagai istri sah. Aku menjualnya. Langkah itu mengguncang fondasi bisnis Bram. Investor yang tadinya ragu menjadi panik. Harga saham anjlok. Kepercayaan runtuh. Ibu mertua datang menemuiku suatu siang dengan wajah penuh amarah. Kamu sengaja menghancurkan kami, teriaknya di ruang tamu rumah orang tuaku. Aku duduk dengan tenang. Aku hanya melindungi diriku. Kamu tidak akan dapat apa-apa jika perusahaan bangkrut. Aku tersenyum lembut. Aku sudah mendapatkan kembali hidupku. Ia mendekat, menunjuk wajahku dengan jari gemetar. Kamu tidak akan selamat tanpa Bram. Aku berdiri perlahan.
Saya selamat dari racun ibu. Saya rasa saya bisa selamat dari apapun. Wajahnya memucat. Untuk pertama kalinya, ia terlihat bukan sebagai ratu yang mengendalikan segalanya, melainkan sebagai perempuan tua yang kehilangan kendali. Beberapa hari setelah itu, kabar tentang masalah internal perusahaan mulai bocor ke media bisnis. Audit menemukan kejanggalan laporan keuangan. Nama ibu mertua yang selama ini duduk sebagai komisaris ikut terseret. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan minggu. Bram mencoba menahannya, tetapi gelombang sudah terlalu besar. Aku tidak perlu berteriak atau membalas dengan kekerasan. Aku hanya memindahkan satu persatu pilar yang menopang mereka. Dan bangunan itu roboh dengan sendirinya. Malam ketika berita kebangkrutan resmi diumumkan, aku duduk di kamar lamaku di rumah orang tuaku. Tidak ada lampu kristal. Tidak ada marmer mengilap. Hanya dinding sederhana dan suara jangkrik di luar jendela. Tanganku kembali menyentuh perutku. Aku tidak membalas karena dendam, bisikku. Aku membalas karena kalian mencoba mengambil masa depan kami. Air mataku jatuh perlahan. Bukan air mata kesedihan, melainkan pelepasan. Perempuan yang dulu menangis ketakutan di kamar besar itu telah hilang. Yang tersisa adalah seorang ibu yang tahu caranya bertahan. Dan ini baru awal dari kehancuran mereka. Kabar kebangkrutan itu menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Nama Bram Prasojo yang dulu dielu-elukan di halaman bisnis kini muncul dengan nada berbeda. Kata-kata seperti krisis likuiditas, dugaan manipulasi laporan, dan konflik internal menjadi bayangan yang terus mengikuti langkahnya. Teleponku tidak lagi dipenuhi pesan darinya, melainkan notifikasi berita yang membicarakan runtuhnya perusahaan yang dulu dibanggakan. Aku membacanya tanpa ekspresi. Bukan karena hatiku sudah sepenuhnya kebal, melainkan karena luka yang mereka buat jauh lebih dalam daripada rasa iba yang mungkin masih tersisa. Pengacaraku mengabarkan bahwa sebagian aset pribadi keluarga besar mereka telah dibekukan sementara untuk proses audit. Beberapa properti atas nama ibu mertua ikut terseret, karena keterkaitan jabatan komisaris yang ia pegang selama ini. Aku tidak perlu menambahkan apapun. Mereka jatuh oleh beban keserakahan mereka sendiri. Suatu sore, aku menerima pesan dari nomor yang tak kukenal. Kita perlu bertemu. Ini penting. Aku tahu siapa pengirimnya bahkan sebelum membaca nama di akhir pesan. Livia. Aku menatap layar beberapa detik. Ada banyak kemungkinan yang berputar di kepalaku. Apakah ia ingin memohon? Atau menantang? Atau sekadar memastikan posisinya aman? Rasa ingin tahuku mengalahkan keengganan. Aku setuju bertemu di sebuah kafe sederhana di pusat kota. Ia datang mengenakan pakaian rapi, wajahnya cantik dengan riasan tipis. Lebih muda dariku, dengan sorot mata penuh ambisi yang kini terlihat sedikit retak. "Kamu Desi," katanya pelan saat duduk di depanku. "Aku istri sahnya," jawabku tenang. Ia menelan ludah. "Aku tidak tahu semuanya akan seperti ini." Aku tersenyum tipis. "Kamu tahu tentang asuransi?" Ia terdiam. "Itu bukan ideku," katanya akhirnya. "Ibu Bram yang mendorong semuanya." Aku menatapnya lurus. "Tapi kamu tidak menolak." Ia tidak bisa membantah. "Kamu mencintainya?" tanyaku. Ia terlihat ragu. Aku mencintai versi dirinya yang ingin memulai hidup baru. Dengan uang dari kematianku, kata-kataku membuat wajahnya memucat. "Aku tidak pernah benar-benar percaya dia akan melakukannya," ucapnya lirih. Aku menyandarkan punggung ke kursi. "Percayalah, mereka sudah mencoba." Hening menggantung di antara kami. "Aku hanya ingin kamu tahu," lanjutnya pelan, "aku sudah meninggalkannya." Aku mengangguk. Keputusan yang terlambat, tapi tepat. Ia menunduk, lalu berdiri tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tidak merasa menang dalam pertemuan itu. Aku hanya merasa satu lingkaran telah tertutup. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian berjalan lebih cepat dari perkiraan. Bram tidak lagi melawan. Mungkin karena ia tahu bukti yang kumiliki cukup untuk menghancurkan sisa hidupnya jika ia berkeras. Ibu mertua, Ratna Pradipta, kehilangan hampir seluruh akses finansialnya. Beberapa rekeningnya diblokir. Rumah utama yang dulu kami tempati harus dijual untuk menutup utang perusahaan.
Aku sempat melewati kawasan itu suatu hari. Gerbang tinggi yang dulu selalu terbuka untuk mobil-mobil mewah kini tertutup dengan papan penjualan besar di depannya. Perasaan aneh menyelimutiku. Di sanalah aku hampir kehilangan nyawa. Dan di sanalah pula kesombongan mereka tumbuh subur. Tak lama setelah itu, kabar lain sampai ke telingaku. Ratna pindah ke apartemen kecil sewaan. Tidak ada lagi pelayan. Tidak ada lagi arisan sosial. Beberapa teman lamanya menjaga jarak. Reputasi adalah mata uang yang tak kalah berharga dari uang. Dan ketika itu hilang, segalanya terasa sunyi. Suatu malam, saat aku sedang menyusun dokumen untuk memulai usaha kecil sendiri, ponselku berdering. Nomor yang familiar. Aku mengangkatnya tanpa berkata apa-apa. Desi, suara itu terdengar jauh lebih lemah dari biasanya. Itu ibu mertua. Apalagi yang ibu inginkan? Tanyaku datar. Aku ingin bicara, sebagai seorang ibu. Aku tertawa pelan. Sebagai ibu? Ibu yang mana? Ibu yang mencoba membunuh menantunya? Ia terdiam cukup lama. Aku hilaf, katanya akhirnya. Kata itu terdengar ringan, hampir rapuh. Hilaf adalah lupa mematikan kompor. Jawabku dingin. Ini rencana. Suara di seberang terdengar bergetar. Aku kehilangan segalanya. Aku memejamkan mata sejenak. Aku hampir kehilangan hidupku. Hening kembali. Apakah tidak ada sedikit pun maaf untukku? Tanyanya lirih. Aku membuka mata. Maaf bukan berarti melupakan. Dan memaafkan tidak berarti membiarkan. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Tanganku gemetar setelahnya. Bukan karena kasihan. Melainkan karena aku sadar betapa jauhnya perjalanan yang telah kulalui. Dari perempuan yang dulu takut membuka mata di jam 3 dini hari, menjadi perempuan yang mampu menjatuhkan rencana pembunuhannya sendiri. Aku berdiri di depan jendela rumah orang tuaku, memandangi langit malam yang tenang. Hidupku tidak lagi sama. Pernikahanku hancur. Kepercayaanku terkoyak. Namun di balik semua itu, aku menemukan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar cinta. Aku menemukan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku adalah penyintas. Dan mereka, kini harus hidup dengan bayangan kesalahan mereka sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak perceraian itu resmi diputuskan. Namaku kembali hanya Desi Pramesti. Tanpa embel-embel istri pengusaha sukses. Tanpa bayang-bayang keluarga terpandang. Anehnya, aku justru merasa lebih utuh. Kehamilanku semakin membesar. Setiap gerakan kecil dari dalam perutku menjadi pengingat bahwa aku tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga masa depan yang belum lahir. Aku memulai usaha kecil dari rumah orang tuaku. Bisnis daring sederhana yang menjual perlengkapan ibu dan bayi. Modalnya berasal dari aset yang berhasil kuselamatkan sebelum semuanya runtuh. Aku bekerja dengan tekun, pelan namun pasti. Tidak ada kantor mewah. Tidak ada ruang rapat berpendingin udara. Hanya meja kayu tua, laptop, dan tekad yang tidak lagi bisa digoyahkan. Sementara itu, kabar tentang Bram dan ibunya terus sampai ke telingaku, meski aku tidak pernah secara aktif mencarinya. Perusahaan yang dulu mereka banggakan resmi dinyatakan bangkrut. Beberapa kreditur menuntut pembayaran. Gugatan hukum mulai berdatangan. Nama Bram tak lagi disebut dengan hormat, melainkan dengan nada sinis. Ratna Pradipta, perempuan yang dulu selalu berdiri paling depan dalam setiap acara sosial, kini jarang terlihat. Suatu sore, ketika aku hendak membeli perlengkapan bayi di pusat perbelanjaan sederhana, aku melihat sosok yang membuat langkahku terhenti. Di sudut dekat eskalator, berdiri seorang perempuan tua dengan pakaian rapi namun sederhana. Rambutnya tidak lagi ditata sempurna. Tas tangannya terlihat usang. Itu dia, Ratna. Ia tampak sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Nada suaranya tidak lagi tegas dan penuh wibawa. Ada keputusasaan yang tak bisa disembunyikan. Aku hanya butuh waktu, katanya lirih. Aku akan bayar. Tak ada lagi pelayan yang membukakan pintu. Tak ada lagi mobil mewah menunggu di depan. Aku berdiri cukup jauh agar ia tidak menyadari keberadaanku. Untuk beberapa detik, kenangan masa lalu melintas cepat. Wajahnya saat menyentuh botol vitamin.
Bisikannya tentang asuransi. Tatapan dinginnya di meja makan. Hati kecilku bertanya, apakah ini cukup? Namun suara lain dalam diriku menjawab dengan tenang. Ini bukan tentang cukup atau tidak. Ini tentang konsekuensi. Aku melanjutkan langkah tanpa menyapanya. Beberapa hari kemudian, Bram datang menemuiku lagi. Kali ini tidak dengan jas mahal atau mobil mengilap. Ia mengenakan kemeja sederhana, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Aku butuh bantuanmu, katanya tanpa basa-basi. Aku menatapnya datar. Dalam hal apa? Ibu, dia sakit. Tekanan darahnya tinggi. Kami kesulitan membayar biaya pengobatan. Aku terdiam sejenak. Dan kamu pikir aku akan membantu? Tanyaku pelan. Ia menunduk. Aku tahu aku tidak berhak meminta apapun. Aku mempelajari wajahnya. Tidak ada lagi kesombongan. Hanya sisa-sisa kehancuran. Aku tidak akan menghalangi jika kamu ingin bekerja dan memperbaiki hidupmu, kataku akhirnya. Tapi jangan pernah lagi datang memintaku menyelamatkan orang yang mencoba membunuhku. Bram memejamkan mata. Aku menyesal, katanya pelan. Penyesalan tidak mengubah masa lalu. Ia mengangguk pelan dan pergi tanpa banyak kata. Aku menutup pintu dan bersandar sejenak. Ada bagian kecil dalam diriku yang dulu mungkin akan luluh. Namun bagian itu telah mati malam ketika aku mendengar mereka membicarakan asuransi dengan tenang. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kabar lain datang. Apartemen kecil yang disewa Ratna harus dilepas karena tunggakan. Tidak ada lagi properti atas namanya yang tersisa. Sebagian besar asetnya telah habis untuk menutup utang dan biaya hukum. Ia pindah ke rumah kontrakan yang jauh lebih sederhana di pinggir kota. Teman-teman sosialitanya tak lagi menghubungi. Lingkaran pertemanannya menyusut drastis. Dari ratu yang mengatur segalanya, menjadi perempuan yang harus bernegosiasi dengan pemilik kontrakan. Suatu malam, aku menerima pesan singkat dari nomor baru. Aku tahu kamu mungkin tidak akan membaca ini. Tapi aku ingin mengatakan sesuatu. Aku salah. Dan aku hidup setiap hari dengan bayangan wajahmu malam itu. Tidak ada nama, tetapi aku tahu itu darinya. Aku membaca pesan itu beberapa kali, lalu menghapusnya. Bukan karena aku tak punya perasaan, melainkan karena aku tidak ingin kembali terjebak dalam pusaran masa lalu. Hidupku kini punya arah yang berbeda. Usahaku berkembang perlahan. Pelanggan mulai berdatangan. Beberapa testimoni positif membuatku semakin percaya diri. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang nama besar siapapun. Aku membangun namaku sendiri. Dan setiap kali aku berdiri di depan cermin, melihat perutku yang semakin besar, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku selamat. Bukan hanya dari racun. Bukan hanya dari pengkhianatan. Tetapi dari versi diriku yang dulu terlalu mudah percaya tanpa melihat tanda-tanda bahaya. Ratna mungkin kehilangan hartanya. Bram mungkin kehilangan reputasinya. Namun yang paling mereka kehilangan adalah kesempatan untuk memiliki keluarga yang tulus. Dan itu bukan karena aku menghancurkannya, melainkan karena mereka sendiri yang memilih untuk menghancurkan segalanya. Hari kelahiran itu datang lebih cepat dari perkiraanku. Pagi masih gelap ketika rasa nyeri pertama menyentak dari bagian bawah perutku. Awalnya samar, seperti kram biasa. Aku mencoba mengatur napas, berpikir itu hanya kontraksi palsu. Namun beberapa menit kemudian, rasa sakit itu datang lagi. Lebih kuat, lebih dalam. Seolah ada tangan tak terlihat yang memelintir tubuhku dari dalam. Ibu, panggilku lirih dari kamar. Ibuku bergegas masuk. Wajahnya langsung berubah ketika melihat ekspresiku. Sudah mulai? Aku mengangguk sambil menggenggam spray. Kontraksi berikutnya datang tanpa ampun. Air mataku jatuh bukan karena takut, tetapi karena kesadaran bahwa momen ini benar-benar tiba. Semua yang kulewati, pengkhianatan, perceraian, kehancuran, mengantarkanku ke titik ini. Kami segera menuju rumah sakit terdekat. Di ruang bersalin, aroma antiseptik bercampur dengan suara langkah tergesa dan bisikan perawat. Lampu putih menyilaukan. Dingin. Tegas. Rasa sakit datang dalam gelombang. Aku menggigit bibir, menahan teriakan. Di sela kontraksi, pikiranku justru melayang.
Malam ketika botol vitamin itu disentuh tangan asing. Bisikan tentang asuransi. Tatapan Bram yang pura-pura tidak tahu. Semua itu terasa jauh sekarang. Tarik napas, dorong, kata dokter dengan suara tegas. Aku memejamkan mata. Ini bukan hanya tentang melahirkan anak. Ini tentang melahirkan versi baru diriku. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku mendorong. Tangisan pertama itu memecah udara. Keras, lantang, hidup. Air mataku mengalir deras ketika perawat meletakkan bayi mungil itu di dadaku. Perempuan, bisik ibuku dengan suara bergetar. Aku menatap wajah kecil yang masih merah itu. Jemarinya menggenggam udara, lalu menyentuh kulitku. Saat itulah aku merasa benar-benar utuh. Aku menamainya Arunika, cahaya pagi, karena ia hadir tepat ketika matahari mulai muncul di ufuk timur. Beberapa hari setelah persalinan, kabar kelahiran Arunika menyebar. Tanpa kuduga, Bram datang ke rumah orang tuaku. Ia berdiri di depan pagar dengan ragu. Ibuku menatapku, menunggu keputusanku. Aku menarik napas panjang dan mempersilakannya masuk. Ia duduk di ruang tamu dengan canggung. Tangannya kosong. Tidak ada bunga, tidak ada hadiah mahal. Hanya wajah penuh rasa bersalah. Boleh aku melihatnya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia mendekat ke boks bayi dan menatap Arunika yang tertidur. Wajahnya melembut. Dia mirip kamu, bisiknya. Aku tidak menjawab. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang syarat makna. Aku tidak datang untuk meminta apapun, katanya akhirnya. Aku hanya ingin tahu dia sehat. Dia sehat, jawabku singkat. Ia mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ibu, ingin melihatnya juga. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Apa kondisinya? Tanyaku. Menurun, jawabnya jujur. Sejak kehilangan semuanya, kesehatannya memburuk. Tekanan darahnya sering naik. Ia jarang keluar rumah. Ada jeda panjang. Bagian diriku yang dulu penuh luka berteriak menolak. Namun bagian lain yang telah tumbuh lebih dewasa berbisik pelan. Arunika tidak boleh tumbuh dengan warisan kebencian. Aku akan mempertimbangkannya, kataku akhirnya. Wajah Bram tampak lega meski tipis. Ia pamit tak lama kemudian. Malam itu, setelah semua terlelap, aku duduk sendirian memandangi bayiku. Apakah memaafkan berarti melupakan? Tidak. Apakah memaafkan berarti membiarkan kejahatan tanpa konsekuensi? Juga tidak. Memaafkan adalah membebaskan diri dari beban yang terus menggerogoti dari dalam. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menemui Ratna. Bukan di rumahku, melainkan di rumah kontrakan kecil tempat ia kini tinggal. Bangunan itu sederhana, cat dindingnya mengelupas di beberapa bagian. Halamannya sempit, tidak ada lagi taman luas atau pagar besi tinggi. Aku mengetuk pintu. Butuh waktu sebelum pintu terbuka. Ratna berdiri di sana. Tubuhnya tampak lebih kurus. Rambutnya mulai memutih tanpa pewarna. Wajahnya tidak lagi dihiasi riasan sempurna. Tatapan kami bertemu. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat kesombongan di matanya. Hanya kelelahan. Desi, suaranya hampir tak terdengar. Aku berdiri tegak. Aku tidak datang untuk bertengkar, kataku tenang. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Ia menelan ludah. Apa itu? Bahwa kamu memahami konsekuensi dari pilihanmu. Air matanya jatuh. Aku kehilangan semuanya, katanya lirih. Dan setiap hari aku mengingat apa yang hampir kulakukan padamu. Keheningan menyelimuti kami. Aku tidak akan menghapus masa lalu, lanjutku. Tapi aku tidak akan membiarkan kebencian mengendalikan masa depan anakku. Ratna terisak. Bolehkah aku melihat cucuku suatu hari nanti? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku memandangnya lama. Balas dendam telah mengubah hidupnya. Namun waktu telah melakukan sisanya. Akan ada syarat, kataku tegas. Tidak ada manipulasi. Tidak ada permainan. Jika sekali saja kamu melukai kami lagi, aku tidak akan ragu mengambil langkah hukum. Ia mengangguk cepat, seolah takut aku berubah pikiran. Aku mengerti. Aku tidak tinggal lama. Saat melangkah pergi, aku merasakan sesuatu yang aneh.
bukan kemenangan, bukan pula penyesalan, melainkan ketenangan. Aku tidak lagi berlari dari bayangan masa lalu. Aku berdiri di atasnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasa benar-benar bebas. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui celah tirai kamar, menyentuh wajah kecil Arunika yang terlelap di sampingku. Nafasnya teratur, damai. Tangannya yang mungil sesekali bergerak, seolah meraih sesuatu dalam mimpinya. Aku mengusap pipinya pelan. Sudah beberapa bulan sejak kelahirannya. Hidupku berubah total, namun bukan ke arah yang kutakuti dulu. Bukan kehancuran, bukan kesepian, melainkan kekuatan yang tak pernah kusadari ada di dalam diriku. Usaha kecilku berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan. Pesanan datang setiap hari. Beberapa toko bayi mulai mengajakku bekerja sama. Aku mempekerjakan 2 orang karyawan untuk membantuku mengemas barang. Bukan perusahaan raksasa seperti milik Bram dulu. Tapi ini milikku. Dibangun tanpa tipu daya. Tanpa manipulasi. Dengan tangan sendiri. Hubunganku dengan Ratna berjalan dalam jarak yang terukur. Ia datang sekali dalam beberapa minggu, selalu dengan wajah tertunduk dan suara yang jauh lebih lembut dari dulu. Pertama kali ia menggendong Arunika, tangannya gemetar. "Aku tidak pantas," bisiknya waktu itu. Aku hanya menjawab singkat, "Jangan sia-siakan kesempatan ini." Ia tidak pernah lagi bersikap tinggi hati. Setiap kunjungannya singkat. Tidak ada lagi komentar menyakitkan. Tidak ada sindiran. Tidak ada upaya mengendalikan. Aku tahu hidup telah mengajarinya dengan cara yang paling keras. Bram pun perlahan bangkit. Ia bekerja di perusahaan orang lain, dari bawah. Tanpa jabatan istimewa. Tanpa perlakuan khusus. Beberapa kali ia mengantar kebutuhan bayi tanpa banyak bicara. Hubungan kami tidak pernah kembali seperti dulu. Dan memang tidak seharusnya. Ada luka yang bisa sembuh, tetapi meninggalkan bekas. Bekas itu tidak menyakitkan lagi, namun cukup untuk mengingatkan agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil memangku Arunika. Angin berhembus lembut. Langit berwarna jingga. Ratna duduk beberapa langkah dariku. "Desi," katanya pelan, "aku sering bertanya dalam hati, kenapa kamu tidak membiarkanku hancur sepenuhnya?" Aku menatap ke depan. "Aku pernah ingin melakukannya," jawabku jujur. "Aku pernah ingin melihatmu benar-benar sendirian." Ia terdiam. "Tapi kalau aku melakukan itu," lanjutku, "aku tidak akan berbeda darimu." Air mata kembali menggenang di matanya. "Aku salah besar," katanya lirih. Keserakahan membutakanku. Aku mengangguk pelan. "Kita semua membayar harga atas pilihan kita." Ratna tidak lagi membantah. Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil yang lebih layak setelah Bram perlahan mampu menstabilkan keuangannya. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi pesta sosialita. Namun mungkin, untuk pertama kalinya, ada kejujuran. Beberapa bulan kemudian, aku menerima undangan seminar kewirausahaan di kota. Mereka memintaku berbicara tentang membangun bisnis dari nol sebagai ibu tunggal. Aku hampir tertawa ketika membaca tema acaranya. Ibu tunggal. Dulu, istilah itu terasa seperti label kegagalan. Kini, itu adalah lambang keberanian. Di atas panggung kecil, aku berdiri dengan mikrofon di tangan. Wajah-wajah di hadapanku menunggu. "Aku bukan pengusaha besar," kataku memulai. "Aku hanya seorang perempuan yang pernah hampir kehilangan hidupnya karena orang yang seharusnya menjadi keluarga." Ruangan hening. Aku pernah merasa lemah, takut, hancur. Tapi aku belajar satu hal, kekuatan tidak selalu datang dari membalas dengan kebencian. Aku berhenti sejenak, mengatur napas. Kekuatan datang dari keputusan untuk berdiri lagi, meski dunia meragukanmu. Tepuk tangan menggema. Di antara hadirin, aku melihat ibuku tersenyum bangga. Bram berdiri di belakang, menjaga Arunika yang tertidur dalam gendongan. Ratna tidak datang. Namun sebelum acara itu, ia mengirim pesan singkat. "Aku bangga padamu. Dan aku menyesal tidak pernah melihat nilaimu sejak awal." Aku membaca pesan itu tanpa emosi berlebihan. Penyesalan tidak mengubah masa lalu.
Tetapi pengakuan adalah awal dari perubahan. Malamnya, setelah semua selesai, aku pulang dengan perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Arunika terbangun dan menangis pelan. Aku menggendongnya, mengayun perlahan. Suatu hari nanti, bisikku di telinganya, kau akan tahu bahwa ibumu pernah berada di titik paling gelap, dan memilih untuk tidak tenggelam. Ia berhenti menangis, seolah mengerti. Aku tersenyum. Hidup tidak kembali seperti sebelum racun itu hampir merenggut segalanya. Hidup menjadi sesuatu yang baru. Lebih jujur. Lebih kuat. Aku tidak lagi istri pengusaha sukses. Aku bukan korban. Aku adalah perempuan yang selamat, yang bangkit, dan yang memilih jalan berbeda saat diberi kesempatan membalas. Balas dendam memang pernah menjadi bahan bakarku. Namun pada akhirnya, yang menyelamatkanku bukan kehancuran mereka, melainkan keputusan untuk tidak membiarkan kebencian menjadi warisan bagi anakku. Di bawah langit malam yang tenang, aku menyadari satu hal dengan pasti. Kemenangan terbesar bukanlah saat musuh jatuh, melainkan saat kita mampu berdiri tanpa menjadi seperti mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya bermula, aku tidak lagi memikirkan racun, asuransi, atau pengkhianatan. Aku hanya memikirkan masa depan. Masa depan yang bersih. Masa depan yang kupilih sendiri.